ziarah kubur itu disyariatkan, dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur, yakni di awal-awal Islam, Nabi melarang dari ziarah kubur karena dikhawatirkan mereka karena masih baru masuk Islam, ya akidahnya masih lemah, jadi khawatir nanti mengkultuskan kuburan kembali kepada kesyirikan. Itu di awal-awal. Dan sekarang kata Nabi, ya silahkan kalian ziarah kubur karena dengan ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian dari akhirat. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, satu, dianjurkan untuk ziarah kubur dengan ziarah kubur yang syar'i. Karena ziarah kubur itu ada dua. Ada ziarah kubur yang sesuai syariat. Ini yang dianjurkan oleh Nabi, ya, yaitu ziarah kubur yang tujuannya adalah untuk mengingat kematian. Yang kedua adalah ziarah kubur yang bid'ah, ziarah kubur yang syirik, ziarah kubur yang tidak sesuai dengan syariat. Seperti orang ziarah kubur untuk minta-minta kepada penghuni kubur tentang kesembuhan, minta jabatan dan lain sebagainya. Atau ziarah kubur tapi melakukan ritual-ritual yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ngalap berkah di sana, ya, ngusap-ngusap, mencium nisan kuburan dan sebagainya. Ini ziarah kubur yang, ya, bertentangan dengan agama. Jadi ada dua macam ziarah kubur itu. Ada ziarah kubur yang syar'i, ada ziarah kubur yang tidak syar'i. Tapi ziarah kubur yang syar'i, faedahnya apa? Satu, faedahnya adalah untuk diri kita sendiri, yaitu untuk melembutkan hati kita, untuk mengingatkan kita kepada kematian, kepada akhirat. Ketika kita ziarah kubur, ya, kita sadar bahwa kita kelak juga akan mati seperti mereka. Ya, sehebat apapun diri kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, ingat suatu saat Anda juga akan mati seperti mereka yang sekarang berada di alam kubur. Itu yang harus selalu kita ingat-ingat. Karena orang yang ingat akhirat, ingat kematian, ya, maka dia akan bersemangat untuk beramal saleh. Maka dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan, ya, qanaah dengan dunia ini. Yang kedua, manfaat untuk yang sudah meninggal, yaitu mereka akan mendapatkan kebaikan dari doa-doa yang kita ucapkan. Ya, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. Ya, keselamatan bagi kalian. Nah, jadi para penghuni kubur itu kalau ada yang berziarah, mereka mendapatkan doa tersebut, keselamatan, kesejahteraan. Dan ini tentu adalah manfaat bagi mereka. Manfaat bagi mereka. Maka tidak mengapa seorang ziarah kubur kemudian mendoakan orang tuanya, ya Allah, rahmati orang tua saya. Walaupun kita mendoakan orang tua itu nggak mesti di kuburan. Ya, nggak mesti. Tapi kalau kita misalkan ziarah kubur ke kuburan kemudian mendoakan mereka, tidak mengapa. Ya, yang penting doanya tetap kepada Allah SWT. Yang nggak boleh adalah berdoa kepada orang tua kita. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, umi, abi yang udah meninggal, kita minta kesuksesan kepada mereka. Nah, ini yang nggak boleh. Karena mereka sudah meninggal, nggak bisa mendengarkan, nggak bisa mengabulkan. Ya, bahkan itu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampuni orang tua saya. Ya Allah, ya, lapangkan kuburannya. Tidak mengapa. Rasulullah SAW dahulu di Baqi, beliau pun mendoakan untuk para sahabat yang meninggal dan dikubur di kuburan Baqi. Ya. Jadi manfaatnya dari dua sisi. Untuk diri kita sendiri bisa melembutkan hati kita, bisa mengingatkan kita kepada akhirat, dan untuk mayit yaitu dengan mendapatkan doa-doa dari kita. Wallahu a'lam. Al-Iman TV